menghormati ibu sebagai orang tua. Bu, seharusnya nggak dengan cara itu ibu ngejudge KPU biadab. Hola netizen yang tercinta, banyaknya temuan dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 membuat KPU jadi sasaran demo pada Jumat 16 Februari 2024. Salah satunya dilakukan kelompok masyarakat sipil peduli pemilu dan demokrasi. Dalam aksi demonya, kelompok masyarakat ini menyebut pemilu 2024 penuh dengan berbagai dugaan kecurangan demi memenangkan salah satu pasangan calon. Mereka meminta agar KPU dan Bawaslu dibubarkan. Lebih keras lagi, masa aksi juga mendorong agar Presiden Jokowi ditangkap dan diadili. Kelompok masyarakat juga membawa poster dengan berbagai tulisan. Di antaranya, usut tuntas sindikat pemilu, Jokowi penjahat demokrasi, tangkap dan adili Jokowi, dan tolak pemilu curang. Orator demo terus berteriak bubarkan KPU, bubarkan Bawaslu, turunkan Jokowi. Dia juga meminta Ketua KPU Hasyim Asyari diturunkan. Target kami jelas, Ketua KPU digulingkan, dan kalau KPU tidak bisa jujur, kita bubarkan saja KPU. Ya, begitulah kata Ketua Umum Relawan Anies Presiden Indonesia atau RPI, Frit Alor Boy berorasi. Frit Alor menyoroti penghitungan perolehan suara menggunakan aplikasi Sirekap. Menurutnya, ada kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Karena itu, Frit Alor menyatakan menolak hasil hitung cepat atau quick count karena berasal dari lembaga yang tidak resmi negara. Ia pun mengatakan akan ada demonstrasi yang lebih besar lagi. Aksi demo juga terjadi di depan kantor Bawaslu. Mereka menuntut Bawaslu bertindak tegas atas kecurangan yang terjadi. Bawaslu juga diminta untuk menolak intervensi kekuasaan. Mana mungkin kami sebagai pecinta, jujur pecinta Bapak Anies Rashid Baswedan, otak kami cerdas. Hello, kami bukan orang bodoh. Kami nggak percaya kalau Pak Anies Rashid Baswedan itu kalah. 01 itu menang, 01 menang, di mana-mana itu menang, ya. Karena kami sekali lagi tekankan, wahai Bapak Jokowi, akuilah kesalahannya, akuilah kekalahannya, jangan dibalik. Katanya dapat bocoran nih, udahlah 01 akuin kesalahannya. Hello, nggak mungkin, mustahil. Mustahil kalau 01 kalah. Aku yakin Allah punya kuasa. Pasti Bapak Anies jadi presiden. Amin. Anies presiden. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aku tahu ibu lagi marah. Aku juga tahu ibu nggak disogok pakai mani. Aku tahu ibu lagi demo. Aku juga tahu ibu lagi sakit hati karena abahnya kalah. Tapi aku cuma mau tahu nih bu, itu bapak-bapak yang pakai baju kuning yang megang toa lupa nggak di briefing. Naon atuh sih bapak cengengesan wae si bapak. Si ibunya sudah mendalami peran, marah-marah gitu kan supaya menghasut atau menarik perhatian orang gitu. Si bapak cengar-cengir wae itu di pinggir. Kumaha tuh bapak yang pakai baju kuning yang megang toa. Bu, yang sabar bu. Ibu ini ngomongin penggelembungannya yang mana sih bu? Yang ini bukan sih? Ini kalau yang saya lihat Pak Prabowo cuma 45. Tapi kok Pak Anies kok sampai segitu tuh apa bu yang milih bu kira-kira ya? Atau ibu lagi ngomongin yang ini nih? Ini Pak Anies sampai 3 juta tuh apaan bu? Tapi yang jelas bukan angin lah ya bu ya. Angin kan gak punya KTP jadi gak bisa nyoblos. Terus ibu bilang Prabowo dulu kami perjuangkan, sekarang masuk ke comberan yang sama. Ini mohon maaf aja nih bu. Emang ibu kagak tahu bu, konsep politik tuh emang begitu. Ibu berharap apa sih? Bergandengan tangan sampai mohon memisahkan dengan partai-partai koalisinya? Gak mungkin bu, itu namanya pernikahan, bukan politik. Lagian ibu kagak tahu bu nih, bu lihat bu, tuh Caimin baru aja menemui Pak Prabowo, tuh lihat tuh wajahnya sumringah begitu. Politik tuh begitu bu, ya. Jadi saran saya ke depannya, nanti kalau ada yang komporin demo-demo, gak usah ikut lah ya. Di rumah aja bapak ibu, tunggu hasil akhirnya. Karena yang namanya sistem itu bisa error. Nyatanya semua sudah mengalami ya kan. Jadi daripada turun ke jalan teriak-teriak begitu
itu tuh kagak pantas dilihatnya gitu loh. Terus Bapak Ibu nyuruh orang KPU turun dipecat tuh nanti yang ngerjain siapa? Ibu emang mau ngerjain tuh berlembar-lembar data TPS? Enggak kan? Tapi ya nggak apa-apa sih. Orang tuh bisa bingung. Nanti nggak bingung kalau udah di surga, Bu. Ya. Bu, jangan teriak-teriak Bu, soalnya habis. Kasihan, udah tua juga Bu. Terima aja kekalahan. Lagian capres Ibu tuh pernah menilai Pak Prabowo itu nilai 11 dari 100. Giliran rakyat yang menilai dia dong. Ya harus terima kekalahan dong. Dan juga, oh iya, dari paslon sebelah juga pernah bilang, kalau nggak siap, jangan berdebat. Debatnya tuh hari ini. Gue juga punya kata-kata nih buat paslon tersebut tuh yang bilang seperti itu. Kalau nggak siap kalah dalam pemilihan umum, dalam pemilihan capres, nggak usah nyapres Pak ya. Kalau Anda sudah terjun ke dunia politik, apalagi capres, harus siap kalah. Kalau nggak siap kalah, nggak usah nyapres. Itu pesan dari saya. Dan buat ibu-ibu ini mending pulang istirahat Bu. Ibu, sudahlah Bu, mending Ibu pulang istirahat aja, nggak usah teriak-teriak di jalan ya. Sekalipun KPU melakukan pemungutan ulang 100 kali, kalau masih Pak Prabowo yang menang, Ibu nggak akan pernah berhenti. Ibu nanti akan berhenti kalau Pak Anies Baswedan yang menang, ya kan? Kami tahu kok maksud Ibu, kami tahu kemauan Ibu itu apa. Tapi gimana Pak Anies mau menang? Suaranya dia aja kalau digabungin sama suara Pak Ganjar itu masih nggak bisa menang dari Pak Prabowo. Suara Pak Anies 25%, Pak Ganjar 16%, disatuin jadi 41%. Sementara suara Pak Prabowo 58%. Gimana mau menang? Gak akan menang. Ibu mau teriak juga sampai leher ini putus, sampai kelepas nih kepala, nggak bisa. Anies Baswedan tetap kalah. Buat saudara-saudariku yang lagi demo, semangat. Nanti kalau sudah selesai demo, please jumpain koordinator lapanganmu. Kalian harus minta uang makan, uang transport, dan uang gaji kalian hari ini. Karena apa? Karena hari ini kalian tidak bisa bekerja karena demo. Jadi jangan lupa, jangan pulang dengan tangan hampa. Karena apa? Karena aku lihat dari video ini bisa dikatakan kurang lebih 50% kalian itu sudah berumah tangga. Berarti ada anak istrinya harus dikasih makan di rumah. Dan di demo kalian ini, aku melihat kalian tidak paham apa yang kalian tuntut. Serius, aku melihat tidak paham apa yang kalian tuntut. Karena ada 3 hal yang kalian tuntut itu. Tapi kita ambil contohnya satu. Kalian menuntut deklarasi kemenangan Pak Prabowo dengan mengandalkan quick account. Kalian tahu kan quick account itu perhitungan cepat. Perhitungan cepat itu sistemnya itu dia mengambil sampel dari beberapa TPS. Dan sampel ini akan dipakai mereka untuk memprediksi hasil akhir dari real account. Dan biasanya hasil dari quick account dengan real account itu memang tidak sama. Tidak pernah 100% sama, tapi kurang lebih akan mendekati. Bisa jadi lebih besar, lebih tinggi, bisa jadi lebih rendah. Contohnya Pak Prabowo sekarang kita ambil dulu 56%, bisa lebih jadi 58 nanti, bisa turun jadi 54. Tapi angkanya itu bakal mendekati. Angka dari real account akan mendekati ke quick account. Dan kalian tahu nggak? Paslon yang kalian dukung itu sudah pelukan, duduk manis, ngopi bareng dengan yang kalian tuntut itu. Lah kalian masih berjibaku di situ. Jangan lama-lama sakit hatinya. Karena apa? Karena yang kalian dukung itu sudah bahagia di sana. Malam Ibu, niatnya tuh gue mau tidur. Tiba-tiba timbullah video ini di feed gue. Gue cuma sebagai rakyat juga nih, sama-sama kayak Ibu. Dan gue juga menghormati Ibu sebagai orang tua. Bu, seharusnya gak dengan cara itu Ibu ngejudge KPU biadab. Aduh, kenapa sih sekarang tuh banyak banget orang yang gak terima sama quick account? Hasil suara di daerah tertentu itu berbeda-beda. Daerah saya 02 itu tinggi. Mohon maaf. Nah udah kayak gitu kan, Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke ya. Dan pemungutan suara itu nggak hanya satu wilayah atau wilayah ibu atau wilayah saudara-saudara ibu. Enggak, banyak Bu. Dan Prabowo itu memang tinggi vote-nya. Jadi kenapa sih dari
dari masalah quick account katanya curang lah segala macam. Kalau memang kan sudah dijelaskan sama Bapak Jokowi, kalau memang ada kecurangan, kalau memang ada sabotase, ya monggo buktinya mana, tolong dijelasin gitu, dijabari, bawa bukti-buktinya ke Bawaslu atau bawa bukti-buktinya ke MK, bukan dengan cara demo-demo di depan begitu. Aduh, kenapa sih ya orang yang kalah, yang vote-nya anjlok atau apapun itu, bisa nggak terima dengan hati yang besar gitu loh. Kalau memang Bapak Prabowo yang menang, ya udah, nggak usah cari sensasi, dibilang curang lah, KPU biadab lah, ini segala macem. Ibu diketik sama orang ya, nggak boleh begitu ya Bu mulutnya, bahaya loh mulut Ibu. Lain kali kalau pengen mau demo atau mau unjuk rasa apapun itu, seberapa besar bayarannya Ibu, jangan begitu ya. Di KPU itu banyak sekali anggota-anggota yang bekerja keras untuk menyelesaikan dengan baik Pilpres 2024 ya. Jadi jangan dengan mudah dan gamblangnya Ibu bilang KPU itu biadab. Kalau memang ada kecurangan, buktinya dikeluarin, coba dikasih unjuk gitu loh. Sekarang kan udah zamannya media sosmed, tunjukin coba yang konkret, yang jelas ya, jangan yang ngadi-ngadi. Aduh, ibu mau berkata kasar orang tua, capek dah.